10 cara jualan online laris. Yuk baca tips berikut cara jualan online laris. Saat ini seakan-akan dunia ada pada genggaman tangan kita. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tampak begitu tinggi membuat para pengguna merasakan manfaatnya secara langsung. Bahkan dari segi bisnis sekalipun, kemajuan teknologi sudah begitu membantu. Jika dahulu berbelanja harus datang ke tempat konvensional seperti pasar atau lainnya, saat ini dari rumah saja semua sudah bisa datang sendiri. Nah, dilihat dari hal tersebut saja kemajuan teknologi turut andil dalam proses keberlangsungan hidup manusia. Semakin tinggi para pengguna teknologi dalam dunia bisnis, tentunya juga akan semakin besar tingkat persaingan. Saat ini saja para pelaku usaha yang sudah mulai berjualan online sudah ratusan bahkan bisa ribuan dengan produk yang sama antara satu sama lain. Nah, tentunya diperlukan sebuah cara jualan online yang bisa menghasilkan dampak positif bagi perkembangan bisnis. Tak perlu khawatir akan hal tersebut, sebab artikel ini akan memberikan penjelasan seputar jualan online. Seperti yang dijelaskan, jika jualan online meski terbilang mudah sebenarnya juga memiliki saingan sana-sini loh. Coba lihat saja di sebuah platform marketplace. Satu jenis barang biasanya akan dijual oleh beberapa pemilik toko online yang berbeda-beda. Maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi atau cara jualan online laris manis hasilnya. Di bawah ini adalah ulasan seputar beberapa tips jualan online agar bisa menguntungkan dan tentunya laris. 1. Kenali produk yang dijual. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah mencari tahu nilai produk yang ditawarkan. Proses ini juga bisa disebut dengan nama unique selling point. Tujuannya adalah agar produk yang kalian jual bisa lebih mudah diingat dan lebih mudah membuat para calon pembeli tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Bisa dari segi harga yang berbeda, kualitas, kemudahan dalam proses penggunaan atau bahkan dari segi kelangkaan barang. Kelangkaan barang ini bisa dikatakan sebagai salah satu produk di Indonesia. Namun mungkin prosesnya juga membutuhkan waktu. Maka dari itu kalian bisa membaca kompetitor lain yang menjual jenis produk yang sama. Namun ulasan dari kompetitor hanyalah sebagai referensi yang mempermudah kalian menentukan sisi nilai produk. Bandingkan saja produk kalian dengan produk kompetitor. Hal positif yang tak dimiliki oleh produk kompetitor bisa kalian jadikan sisi unik dari produk yang kalian jual. 2. Membuat website pribadi. Tak bisa dipungkiri jika saat ini sudah banyak marketplace yang bisa digunakan secara langsung. Bahkan terbilang cukup cepat dan mudah dalam membuat sebuah toko online melalui beberapa marketplace. Namun tahukah kalian jika dalam satu marketplace terdapat banyak kompetitor dengan jenis produk yang sama? Adanya kondisi ini menjadi tingkat persaingan begitu ketat dan juga tinggi sekali. Jika produk kalian tidak memiliki nilai plus, tentunya akan sangat mudah terlihat ketika disejajarkan dengan kompetitor lain. Guna meminimalisir terjadinya kondisi tersebut bisa menggunakan cara membuat website pribadi. Dengan website pribadi, kalian bisa membangun nilai produk tanpa takut ada saingan dari kompetitor pada satu marketplace. Menariknya daftar data pelanggan juga sudah terbackup pada website tersebut. Tentunya adanya data tersebut akan lebih mempermudah kalian untuk melakukan promosi produk terbaru melalui email marketing atau sistem lainnya. Agar lebih mudah lagi, proses pembuatan website bisa menggunakan jasa pembuatan website. Saat ini sudah banyak penyedia jasa pembuatan website dengan harga yang bersaing sekaligus penawaran layanan yang cukup menarik. Namun jika kalian memutuskan menggunakan marketplace lain tanpa membuat website pribadi, maka pilihan terbaik adalah membuka toko online di beberapa marketplace. Hal ini bisa membuat kalian mendapatkan peluang keberhasilan dari berbagai macam marketplace. 3. Gunakan Google Analytics. Hanya memiliki website pribadi untuk jualan produk tentunya tidak bisa memberikan pengembangan bisnis dengan begitu cepat. Setidaknya kalian juga harus tahu siapa para calon pembeli dan siapa yang mengunjungi website kalian. Hal ini bisa diketahui melalui Google Analytics. Dengan menggunakan layanan Google Analytics, kalian bisa mendapatkan informasi penting terkait dengan website jualan online tersebut. Contohnya untuk pengunjung website dan area pengunjung website. Dengan mengetahui jumlah pengunjung website, kalian bisa lebih tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan. Lalu area pengunjung website pribadi kalian bisa membantu mengetahui minat produk tersebut terdapat pada area mana saja. Di sisi lain layanan Google Analytics juga memberikan banyak manfaat lainnya selain dua contoh tadi. 4.
Gunakan strategi konten marketing. Promosi produk dan pengembangan sebuah bisnis bisa dilakukan dengan strategi konten marketing. Namun sebelum membahas lebih lanjut, apa sebenarnya konten marketing itu? Secara mudahnya, konten marketing adalah sebuah metode promosi namun memanfaatkan sebuah konten. Namun konten yang dibuat bukanlah sembarang konten, melainkan konten yang terbilang cukup relevan dengan produk yang ditawarkan. Selain itu, strategi konten marketing juga menjadi salah satu jenis investasi jangka panjang pada proses pemasaran. Semakin bagus sebuah konten, maka semakin mudah ditemukan oleh para pengguna internet. Strategi konten marketing tak hanya bertumpu pada pembuatan foto dan video saja. Namun memanfaatkan blog bisnis juga menjadi salah satu bagian dari strategi konten marketing. Pemanfaatan blog bisnis bisa menjadi sebuah wadah untuk terkumpulnya semua materi promosi, di mana nantinya materi yang dibuat sudah memiliki sistem SEO. Sistem SEO ini akan menjadi salah satu terobosan yang mendukung suatu website masuk ke dalam halaman satu. Bukan hanya halaman satu saja, namun pada peringkat pertama juga loh. Perlu diketahui, sebuah website yang memiliki peringkat pertama pada halaman satu akan mendapatkan jumlah pengunjung lebih tinggi dibandingkan pada posisi berikutnya. Namun kalian juga harus bisa memanfaatkan platform lain seperti sosial media untuk distribusi konten yang sudah dibuat. 5. Manfaatkan sosial media. Sosial media tak hanya bisa digunakan untuk menambah relasi online saja. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan dari sosial media kerap digunakan untuk wadah promosi suatu produk. Kalian bisa mulai membuat sebuah foto atau video yang berhubungan dengan produk. Nantinya diberikan sebuah link pada caption konten atau pada bio profil. Namun konten ini juga harus relevan dengan produk yang ditawarkan. Sebaiknya bukan hanya sebuah konten promosi saja, namun sebuah konten edukasi yang di dalamnya sudah disisipkan metode soft selling. Dengan begitu secara tidak langsung kalian memberikan edukasi namun juga sudah melakukan promosi terhadap produk yang dijual. Menjadi aktif komentar pada konten orang lain di sosial media juga bisa menjadi sebuah metode promosi produk. Namun ingat juga, berkomentar boleh asal tidak menimbulkan kesan spam. 6. Buat foto produk semenarik mungkin seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Jika foto menjadi salah satu strategi konten marketing yang bisa digunakan, foto ini nantinya bisa kalian letakkan pada website, konten maupun pada sosial media sebagai media promosi. Tentunya diperlukan foto yang bisa membuat para pengguna internet khususnya para calon pembeli tertarik untuk melihat foto tersebut. Maka dari itu usahakan berikan foto terbaik yang bisa menonjolkan produk. Bahkan saat ini sudah ada jasa fotografer produk yang bisa kalian manfaatkan. Namun jika dana terbatas, kalian bisa melakukan proses pemotretan secara mandiri. Berikan elemen tambahan di luar produk. Selain bisa menambahkan kesan menarik, hal ini juga bisa menonjolkan produk tersebut. 7. Deskripsi barang menarik baik itu pada sosial media, website pribadi dan platform lainnya. Kebutuhan akan deskripsi barang menang sangat diperlukan. Adanya deskripsi barang akan mempermudah para calon pembeli mengetahui ulasan singkat tentang barang tersebut. Coba gunakan harga yang cukup bersaing dengan para kompetitor. Lalu bahasa yang digunakan pada kolom deskripsi sebaiknya sesuai dengan kaidah. Selain itu menceritakan tentang produk tersebut juga bisa membantu para calon pembeli mengetahui secara garis besar kegunaan, manfaat yang diberikan dan hal lainnya. 8. Mencoba email marketing. Memiliki website pribadi juga bisa dimanfaatkan untuk proses email marketing loh. Data kontak pelanggan berupa email bisa dimanfaatkan untuk proses promosi tersebut. Setiap ada produk baru bisa dibuat sebuah newsletter yang dikirimkan terhadap email pelanggan. Strategi email marketing dipercaya bisa memberikan dukungan tersendiri untuk proses pengenalan produk sekaligus pengembangan suatu bisnis. 9. Gunakan word of mouth marketing. Memang benar jualan yang dilakukan adalah secara online. Namun metode word of mouth marketing juga bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu bisnis loh. Akan tetapi apa sih sebenarnya word of mouth marketing itu? Secara mudahnya word of mouth marketing adalah model pemasaran dari satu mulut ke mulut. Kalian bisa memulai memperkenalkan bisnis yang sedang dijalankan kepada orang terdekat seperti keluarga, kerabat maupun teman. Dari sini nantinya mereka akan melakukan sebuah promosi kembali kepada